itu mencoba mengintimidasi. Eksepsi yang ditolak, akhirnya hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian saksi dari pihak kami sebagai korban. Nah, apa yang akan dijelaskan oleh saksi semuanya adalah fakta, adalah peristiwa yang original, tidak ditambah, tidak dikurang. Karena kami dari tim hukum, saya umat beragama, saya beragama Nasrani dan saya sedang membela umat juga yang saat ini beragama Buddhis. Saya minta untuk semua saksi menjelaskan fakta peristiwa yang sebenar-benarnya yang dialami. Karena rumah bukan hanya rumah yang dipermasalahkan, tapi tanah. Tanah ini dibeli oleh uang urunan umat Buddha yang ada di Wihara Tien Entang, yang saat ini kita kenal dengan Yayasan Metta Karuna Material. Dibeli dengan uang urunan umat dan dibangun pula dengan uang urunan umat. Bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya semua saksi, puji Tuhan, alhamdulillah, semua masih hidup. Dan saksi ini akan menjelaskan peristiwa pelan-pelan, satu demi satu, dari proses pembelian tanah ke developer Green Garden dan sampai proses pembangunan, di mana semua dananya itu bersumber 100% itu dari dana urunan. Apakah almarhum atas nama Bu Ami ikut menyumbang? Nah, nanti itu akan juga dijelaskan oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan melihat kedalaman peristiwa, mens rea dan actus reusnya, niat dan perbuatan. Apakah benar niat dari terdakwa itu telah melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan dalam pasal 263, 266, dan perbuatannya sudah ada pemalsuan, nanti akan diuji di persidangan. Tapi dari kami optimis bahwasanya jaksa penuntut umum sudah melihat kasus ini, dan kami juga optimis majelis hakim dapat membuka kasanah permasalahan ini sampai dengan titik adanya harapan kami divonis secara hukum. Bang, izin Bang, ini saksi yang dihadirkan dari mana saja nih? Saksi yang dihadirkan ada berapa? Pertama dari pihak pelapor, dari laporan polisi, yaitu Ketua Yayasan Metta Karuna Material, yaitu Pak Lim Heng Ming. Juga ada pengurus yayasan juga bernama Ibu Chong Serli, ada bendahara yayasan bernama Ibu Michelle Kosasi, dan satu lagi ada Pak Teh Roni. Ada 4 berarti ya? Ada 4 dari pihak kami. Siap. Terus nanti saksi ya, mungkin ada juga yang dihadirkan oleh jaksa, itu nanti bisa dikonfirmasi ya ke jaksa ada berapa saksi ini dari pihak kami saja. Tapi hadir semua ya yang dipanggil? Ya, hari ini kita semua berbahagia hadir semua. Saksi saat itu, pada saat itu jadi pengurus itu? Saksi yang jadi pengurus ada Ibu Chong Serli, itu sebagai pengurus. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu kita langsung ambil satu titik waktu ya Pak ya. Satu titik waktu dari di bawah tahun 2000 pun Ibu Chong Serli, boleh kesini sebentar Ibu Chong Serli, sudah sebagai saksi ya di tahun 2000. Jadi sebelum pembelian tanah pun sudah ada di perkumpulan. Nah, perkumpulan ini memang dahulu tidak bernama, tapi hanya dari satu wihara lain. Karena wihara tersebut penuh, akhirnya Bu Chong Serli bersama Ibu Eva Cokandau yang usianya sudah 80 tahunan dan bersama Ibu Ami yang baik hatinya juga, bersama-sama bertiga berkomunikasi. Ini jemaat mau di mana untuk beribadah. Memutuskanlah bersama-sama 3 orang yang tadi saya sebutkan dan bersama beberapa jemaat untuk mencari tanah, mencari lahan. Dibantu dengan saksi, tapi saksi ini belum di BAP. Bernama Apau. Nama Indonesia siapa ya? Mamat. Bernama Mamat. Mamat inilah yang mencari lokasi-lokasi tanah mana saja dan diinformasikan kepada Ibu Ami, Ibu Chong Serli, dan juga kepada Ibu Eva Cokandau. Ditemukanlah tanah yang sekiranya bagus, yaitu di Green Garden Blok 4 nomor 16. Akhirnya memutuskanlah untuk membeli tanah tersebut. Mengumpulkan uang dulu, nggak mungkin kita bisa beli ke developer tapi tanpa uang. Dikumpulkan uang tersebut, akhirnya dibeli. Nah, pada saat dibeli, pengurus yayasan tidak langsung membangun karena tidak ada uangnya. Berselang 1 tahun, setelah ada pengumpulan dana, dibangunlah sedikit demi sedikit. Foto-fotonya ada semua, buktinya ada, dan saksi hidupnya
terkait dengan original intent atau pendapat yang sangat-sangat original yang tidak ditambah, tidak dikurangi, itu semua saksi akan menjelaskan di persidangan. Jadi nanti media bisa bertanya juga. Saya mau tambahkan, Mas. Ya, kami dari Dharmapala Nusantara concern ya dengan permasalahan seperti ini. Sebelum awal berita ini tersebar luas, saya mendapat laporan perihal kasus yang tadi sudah disampaikan. Tetapi yang menjadi perhatian kita semua adalah awal dari kasus ini itu diawali dengan tindak kekerasan. Ketika para pengurus yang sedang berada di dalam melakukan peribadatan dan aktivitas seperti biasa itu dipaksa dengan kekerasan, ditarik ya, beberapa banda dirusak ya, dan ini kami melihat cara-cara premanisme dan kami duga juga ada permainan mafia di sini. Tempat ibadah yang sudah nyaman, sudah berjalan berapa tahun? Lebih dari 20 tahun. 20 tahun, bayangkan. Sudah berjalan dengan 20 tahun dengan umat yang datang silih berganti, kebanyakan juga orang tua, anak-anak muda. Kenapa harus dengan cara-cara seperti itu kalau pengen menegakkan kebenaran? Nah, ini yang kita kecewa, ini yang saya rasa perlu semua dari kita yang punya hati, yang punya agama, yang punya keyakinan, hendaknya tersentuh. Ya, kita jelas harus membela yang benar. Oleh karena itu, Dharmapala Nusantara hari ini hadir untuk ikut mengawal, ikut menjaga. Bahkan tadi saya dengar sebelum pertemuan kita saat ini sempat akan ada aksi kekerasan juga terhadap saksi-saksi yang kita hadirkan. Saya rasa ini yang harus kita cegah. Ancaman begitu, Bang? Tindakan yang menjurus kekerasan, untung dicegah. Nah, inilah yang kita butuh peran serta. Bukan hanya kita umat beragama, tetapi teman-teman media, kita bersyukur dan berterima kasih telah ikut hadir, membantu dan mengontrol. Karena tanpa peran kita, tanpa kontrol kita, maka pihak yang merasa kuat itu bisa semena-mena. Saya rasa itu mungkin pesannya. Ancamannya seperti apa, Pak, tadi? Mungkin bisa ada yang saksikan tadi. Tadi saya menyaksikan bahwa dari pihak lawan itu mencoba mengintimidasi dengan melakukan menunjuk-nunjuk, kemudian berteriak dengan keras di depan dan mengancam karena merasa dari pihak kami melakukan ancaman penjara terhadap terdakwa. Jadi karena dilakukan kekerasan seperti itu, akhirnya terjadi sedikit ricuh yang akhirnya dilerai oleh petugas di PN. Nah, bayangkan anak-anak muda seperti ini, orang-orang tua seperti itu, masa mesti seperti itu cara-caranya. Saya rasa ini udah satu langkah yang tidak benar. Saya berharap agar kasus ini bisa kita kawal sampai tuntas, dan juga mohon doa restu dari teman-teman media untuk ikut terus mengabarkan berita ini. Saya rasa demikian. Dari pihak wihara mungkin? Dari wihara, ini mewakili, wihara. Dia apa sebagai apa? Saya sebagai pengurus di Vihara, salah satu bendahara dan juga saksi yang dihadirkan pada persidangan hari ini. Saya Michelle. Dan saya memohon dukungan dan juga doa dari semuanya, karena buat kita ini adalah perjuangan hak, mempertahankan hak ibadah kami. Kami tidak akan mundur sedikit pun, itu adalah rumah ibadah kami. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Mbak Michelle ini salah satu saksi yang dihadirkan saat ini. Iya, berarti betul. Mbak Michelle tadi mendapat juga intimidasi di depan. Ya, betul. Mbak Michelle ini juga jadi korban pemukulan dan pada kasus ya. Ya, tadi diceritakan aksi premanisme yang umat yang diusir dan dipukul itu adalah saya. Itu terjadi lebam-lebam. Nanti biar polisi melakukan investigasi. Laporan polisinya sudah kita buat, kita laporkan di pasal 170 KUHP. Seperti itu. Pemukulannya kalau boleh tahu di bulan apa, masih ingat? September 2022. September 2022. Setahun. Tahun lalu. Iya, sudah ada